Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dengan NIM 222341025. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari program studi Informatika Universitas Islam Aliyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pre-processing data. Namun teman-teman semua, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah konsep data mining dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke penjelasan dari pre-processing data yang saya lakukan. Teman-teman semua, ini adalah sumber data yang saya ambil yaitu dari website Open Data Kota Bandung. Saya mengambil data yaitu mengenai jumlah peserta kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Bandung pada tahun 2017 sampai 2019. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Langkah pertama adalah buka terlebih dahulu aplikasi Rapid Miner. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat di sebelah sini seperti ini. Kita buka, kemudian untuk proses awal biasanya kita mengklik blank paper ini. Nah, kebetulan saya sudah membukanya seperti ini. Nah, untuk memasukkan data yang ada di file kita, langkah pertama adalah kita menggunakan operator. Operatornya kita tulis read Excel. Kenapa read Excel? Karena yang saya gunakan kebetulan filenya itu berbentuk Excel, jadi kita menggunakan operator yaitu read Excel. Kemudian sambungkan dan pilih. Kita bisa klik 2 kali di sini atau kita bisa mengklik di sini. Kita klik 2 kali, maka kita pilih filenya disimpan di mana. Di sini saya menyimpannya di local disk D di bagian ini. Mohon maaf, saya menyimpannya di download. Nah, ini dia datanya dimasukkan teman-teman. Oke, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di sini jumlah peserta kegiatan penyuluhan pencegahan. Berarti data ini adalah mengenai jumlah peserta dari kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, di sini langsung saja di sini. Nah, di sini adalah data-data yang ada berdasarkan tipe datanya juga. Di sini ada ID dengan tipe data integer. Nah, perlu diketahui tipe data integer itu adalah tipe data angka, sedangkan tipe data polinomial itu berbentuk teks, teman-teman. Nah, di sini integer, kita harus pastikan terlebih dahulu tipe data yang dipakai itu sesuai. Oke, tipe datanya sudah baik ya teman-teman, sudah sesuai semua. Nah, ini kurang lebih ada berapa data? Ya, 100 halaman, 100 baris. Nah, kemudian kita harus menggunakan dari atribut yang dipakai ini, variabel atribut ini harus dipakai dengan salah satunya itu menggunakan atribut spesialnya. Contohnya di nomor ini saya menggunakan atribut yaitu ID, dan satu lagi harus ada atribut label gitu. Nah, atribut labelnya karena di sini yang diketahuinya adalah jumlah peserta, maka untuk atribut labelnya saya
saya pakai di jumlah peserta karena kita tujuannya jumlah peserta. Nah, jadi caranya adalah mengklik yang ini, kemudian pilih change role, baru tentukan apa yang ingin dipilih. Oke, kemudian finish. Nah, maka data sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba running dulu programnya dengan mengklik ini. Oke, maka di sini tampil data yang tadi dimasukkan. Nah, ini lumayan banyak ya. Ada kurang lebih 540. Nah, 540 ini di kolom ID ini adalah ID yang ada di tabel yang tadi dimasukkan, sedangkan yang ini adalah raw atau nomor yang ada di Rapid Miner. Nah, ini tadi label karena kita gunakan change role yaitu label, jadi dia juga berbeda warna, yaitu berwarna hijau. Nah, selanjutnya di sini ada kode provinsi dan atribut-atribut lain. Nah, kemudian kita coba lihat statistiknya. Nah, statistiknya di sini kita bisa langsung melihat missingnya atau salahnya atau kok yang kosong itu di mana gitu. Nah, di sini ID sudah 0, provinsi 0, semuanya 0, ada satu yang bermasalah yaitu di jumlah peserta. Jumlah peserta ini kemungkinan besar ada nilai yang kosong. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi ke desain teman-teman. Baik teman-teman, karena tadi di sini kan datanya lumayan banyak, jadi kita susah kan kalau mencari satu persatu. Maka gunanya Rapid Miner ini adalah untuk mengefektifkan hal-hal tersebut teman-teman. Nah, kita kembali ke desain, kita lihat terlebih dahulu apakah data yang dimasukkan ini ada data yang duplikat atau tidak. Jadi kita lihat dulu apakah ada data yang duplikat atau tidak dengan cara kita ke operator, ke bagian operator, cari namanya itu adalah remove duplikat. Remove duplikat. Nah, ini dia. Kita bisa diklik 2 kali atau di drag seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita langsung running lagi. Nah, tadi ingat teman-teman, supaya lebih gampang membedakannya, kita coba masukkan data yang orinya. Nah, yang kedua ini kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, ini data yang ori dan ini adalah data yang duplikat. Lihat di sini teman-teman, ada 540 example, ada 2 special attribute dan 8 regular attribute. Nah, jadi ada 540 data yang ada di sini. Kita lihat yang remove, apakah dia ada tetap berada di sini atau beda. Kalau di sini kan sama, berarti dia tidak ada file yang duplikat. Tapi kalau misalnya di sini berkurang, berarti dia ada file yang duplikat. Kurang lebih seperti itu. Jadi aman ya teman-teman, data ini berarti tidak ada file duplikat. Nah, oke, selanjutnya kita lihat lagi resultnya. Nah, di sini kan banyak sekali atribut-atributnya ya, ada regular atributnya. Nah, tapi saya tidak akan gunakan semuanya karena kode provinsi ini kan dia sama semua gitu kan. Ini sama, terus nama provinsi juga sama karena sesuai dengan data yang tadi dicari, yaitu jumlah pesertanya itu di kota Bandung. Nah, jadi saya tidak akan gunakan kolom ini, kolom provinsi, kode BPS itu tidak akan saya gunakan, dan kemudian saya juga tidak akan menggunakan satuan orang ini. Jadi saya akan hapus ini kolom ini dan kolom ini. Jadi saya hanya menggunakan kota Bandung, instansi, bulan dan juga tahun.
Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan operator yang namanya itu select attribute. Nah, select attribute kita drag ke sini. Oke, sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik di sini, pilih a subset. Nah, kemudian a subset ini berarti hanya beberapa kolom gitu. Kita select atribut. Nah, saya akan memindahkan atribut yang akan dipakai tadi ke sebelah kanan. Jadi contohnya seperti BPS nama kabupaten, kita pasang di sini. Kemudian bulan masukkan di sini, instansi masukkan, jumlah peserta masukkan, kode tidak usah ya karena dia sama juga. Terus kode kabupaten kota juga sama, nama provinsi juga sama, nggak usah. Kemudian satuan juga nggak usah, dan satunya ini adalah tahun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 regular atribut yang dipakai. Kita apply. Oke, kita coba running. Oke, nah jadi di sini tinggal 4 regular. Kenapa 4 walaupun tadi saya memilih 5? Kenapa di sini cuma 4 ya? Karena satunya atributnya itu kan saya tadi gunakan atau memilih yang jumlah peserta ini, sedangkan jumlah peserta ini sudah masuk di regular special atribut, jadi dia tidak terhitung ke dalam regular atribut seperti itu. Nah, jadi ini data yang sebenarnya yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah peserta dalam penyuluhan pencegahan penanggulangan kebakaran di Kota Bandung. Seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat statistiknya. Nah, statistiknya di sini yang missing itu masih di jumlah peserta. Oke. Kita sekarang kembali ke desain. Nah, kemudian untuk mengetahui gitu file yang mana gitu yang bermasalah, karena kan tadi di statistik kita lihat jumlah peserta ini ada yang bermasalah, di missingnya itu ada 1. Kita lihat dengan cara bagaimana caranya adalah kita menggunakan atribut yang namanya filter example. Nah, ini dia filter example, kemudian drag. Oke, kemudian kita klik add filter. Nah, kita pilih tadi file yang mana yang ingin dilihat, karena kan tadi ada yang missing di bagian jumlah peserta, maka kita pilih jumlah peserta. Kemudian ininya adalah is missing, kemudian oke. Kemudian kita klik running. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa ada file yang bermasalah di jumlah peserta di ID ke 445. Nah, kemudian kita cara untuk menampilkan ini kan yang ditampilkan hanya bagian yang bermasalah. Sekarang kita kebalikannya, tampilkan file yang benar, yang bermasalahnya itu hilangkan. Nah, caranya adalah kita klik filter example ini, kemudian centang invert filter, dicentang, kemudian kita running lagi. Nah, maka filenya itu sekarang sudah tinggal file yang benarnya saja. Tidak percaya, kita lihat di statistiknya. Oke, di statistiknya sekarang missing untuk jumlah peserta itu 0, berarti dia sudah benar ya. Nah, kalau misalnya kita mau lebih percaya lagi, kita lihat dan bandingkan dengan yang ori. Nah, ingatkan teman-teman di sini kita running dulu. Di result ini kan ada 540. Kemudian kita lihat filter example yang tadi sudah dihapus, ada 539. Dan kalau kita ingat-ingat yang tadi file yang bermasalah itu ada di
ID 445. Kita lihat di 445 itu bermasalah ya, ada di sini. Oke, berarti yang di filter example ini apakah dia sudah tidak ada 445? Nah, dia sudah tidak ada ya, dia sudah terhapus. Maka sekarang file yang ini itu sudah diperbaiki. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika kita sudah menyelesaikan semua ini, missingnya sudah 0, maka sebenarnya data ini tuh sudah merupakan data yang bersih karena dia sudah dalam bentuk yang sudah benar dan sudah diperbaiki setiap kesalahannya. Akan tetapi karena di sini kan tadi jumlah peserta kegiatan, nah saya tuh ingin membuat data ini tuh hanya untuk peserta instansi atau jumlah peserta yang ada aja. Yang 00 ini tuh kan yang kuantitasnya 0 itu kita tidak masukkan ke dalam data ini. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan yang namanya filter example. Operator filter example, kemudian kita pilih add filter. Nah, kemudian kita pilih di sini, ingat karena kita ingin menghilangkan yang 00 ini, berarti yang kita pilih adalah jumlah peserta. Maka di sini kita bisa menambahkan jumlah peserta, kemudian ini adalah tanda kurang dari, kita masukkan angka 1. Kenapa? Jadi setiap angka yang kurang dari 1 maka dia tidak akan masuk ke dalam data yang kita buat gitu. Kemudian ketik OK. Kemudian jangan lupa invert filter ini kita centang agar data yang benar itu yang ditampilkan. Kemudian kita klik running. Nah, maka datanya itu langsung ya teman-teman. Yang tadinya ada 539 sekarang hanya ada 175. Data ini berarti ini data yang memang setiap instansi dan juga yang ada jumlah perwakilan jumlah pesertanya dari tahun 2017 sampai ke 2019. Nah, teman-teman, tapi ini kan tadi bentuknya tahunnya itu gabung ya, antara 2017 sampai 2019 tuh semua gitu keseluruhan. Nah, sebenarnya kita bisa buat per tahun dengan cara apa? Caranya itu ya seperti tadi, ke filter. Kita tambahkan filter example. Kemudian kita pilih tahun. Nah, ketika tahunnya itu sama dengan, misalnya kita mau menampilkan, hanya menampilkan atau hanya ingin data di tahun 2017, maka kita sama dengan ininya, operannya sama dengan, dan kita tambahkan tulisan atau tahun 2017. Kemudian klik OK, kemudian running. Maka yang hanya akan ditampilkan adalah tahun 2017. Nah, seperti itu. Tapi karena saya ingin menampilkan semua tahun, karena dari data ini adalah 2017 sampai 2019, maka saya tampilkan tahun yang ada setiap instansi yang ada jumlah pesertanya gitu. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, karena dari statistik juga sudah 0, kemudian dari data juga kita sudah pilih gitu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal simpan data ini di komputer, laptop, atau device kita gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita masukkan dengan mencari operator yang namanya write Excel. Kenapa write Excel? Sebenarnya ini tergantung teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan file dalam bentuk lain boleh, karena di sini banyak pilihannya. Tetapi saya di sini ingin menggunakan file dengan format Excel, maka
saya pilih write Excel, kemudian kita drop ke sini. Oke, tapi sebelum di drop, alangkah baiknya kita tidak langsung dimasukkan ke dalam garis, tapi di luar garis terlebih dahulu, di luar garis ini, garis penghubungnya. Jadi kalau di luar garisnya itu nanti bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pilih lokasi penyimpanannya. Nah, seperti misalnya saya simpan di disk PC, local disk D, kemudian saya pilih ini. Nah, kita tinggal beri nama di sini, misalnya saya menuliskan latihan 2, lat 2. Nah, kemudian open. Nah, maka ini sudah ada ya, baru kita sambungkan ke penghubungnya. Nah, maka setelah itu kita tinggal running. Nah, oke, maaf teman-teman, ini ada yang salah. Seharusnya ini kita sambungkan di urutan yang kedua di write Excel ini untuk ke bagian ini. Nah, maka kita klik lagi. Nah, maka file ini sudah tersimpan. Kita coba lihat di bagian sini. Oke. Nah, maka di sini sudah ada lat 2. Berarti filenya sudah tersimpan. Nah, teman-teman, kita hapus dulu ini. Nah, running lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya ada beberapa algoritma yang menginginkan gitu file-file ini tuh dalam bentuk angka. Jadi dikonversi ke dalam bentuk angka. Biasanya ke dalam bentuk boolean antara 1 dan juga 0. Nah, kita bisa gunakan di sini perintah nominal to numerical. Kita drop ke sini. Nah, kemudian kita running. Nah, maka bentuk file yang kita punya itu akan berbentuk angka. Nah, angka ini jadi kita bandingkan dengan yang original dulu. Nah, ini yang original kan seperti ini ya. Dia nama kotanya kabupaten, kotanya kan kota Bandung. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kotanya itu Bandung. Dia nilainya 1 semua karena hanya ada kota Bandung saja. Terus yang kedua, itu di sini ada instansinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka di sini instansinya akan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mewakili, bahkan lebih ya. Mewakili setiap value yang ada di dalam kolom seperti itu. Jadi misalnya di sini TK, berarti dia ada di membuat atribut TK, instansi TK, instansi SD, instansi SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dinas, pokoknya mengikuti yang atribut instansi yang di sini gitu. Nah, jadi ketika misalnya di sini ada instansi yang pertama TK, maka di sini instansi TK bernilai 1, sisanya 0. Nah, kemudian misalnya yang selanjutnya di sini instansinya SLTA. Nah, SLTA-nya berarti 1, sisanya 0. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada bulan. Bulan juga sama. Nah, bulan Januari, Februari, Maret. Ketika yang diisi bulan Januari, maka nilai di bulan Januari 1, sisanya 0. Nah, ini biasanya ada algoritma yang kita mengharuskan kita untuk merubah
suatu datanya itu ke dalam angka boolean 1 dan 0. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai preprocessing data. Jadi intinya di sini saya menggunakan beberapa atribut. Yang pertama ini read Excel, remove duplicate, select atribut, kemudian filter example, terus tadi ada write Excel, dan ini ada nominal to numerical. Jadi kurang lebih ada 6 atribut yang saya pakai pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan dan melihat video saya. Mohon maaf atas kekurangan baik dalam penyampaian saya maupun dalam perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.